Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Gimana santriwati, panas? Sikit ya kan? Ibu-ibu hati tidak panas kan bu? Jangan panas-panas bu. Kalau dunia sudah panas, di akhirat takutnya lebih panas lagi nanti. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan sehat terus, panjang umur dalam keadaan taat, dan setiap Jumat hadir pengajian di Masjid Ta'lim Az-Zahra. Rabu subuh hadir bu? Ada yang hadir dan tidak? Dekat atau jauh dari rumah kita masjid musola di sini? Dekat kan? Masalahnya kan bangun subuhnya Pak ya kan? Tak ada kawan. Berarti perlu cari kawan tuh. Yang tak ada kawan perlu cari kawan. Jangan sorang-sorang juga lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan kajian kita insyaallah. Di sore hari ini kita masuk tentang rukun iman yang ketiga. Selesai kita kemarin tentang iman pada malaikat. Iman kita pada malaikat, minimal dalam hati kita selalu berpikir bahwa kita ini diawasi oleh Allah dan selalu dipantau oleh malaikat. Sehingga kita tak pernah berbuat sesuka hati kita. Selalu berpikir saya buat ini benar, salah, sesuai atau tidak. Sekarang kita beriman dengan kitab-kitab Allah lagi. Apa saja kitab Allah yang diturunkan kepada kita ibu? Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat. Ada selain itu? Enggak ada selain itu. Kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim. Kan tadi baru Al-Quran Nabi Muhammad, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi, Zabur Nabi Rasul kan lebih dari 4 ini. Betul? Sepakat kita? Nabi dan Rasul lain otomatis punya kitab juga kan? Tidak hanya Nabi yang 4 ini kan? Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sebelum kita masuk pada kitab tadi, kita mesti mengimani bahwa Allah punya kalam, punya firman. Firman Allah itu apa? Suruhan Allah. Selain itu apa lagi? Larangan Allah. Jadi firman Allah yang isinya berbentuk suruhan dan larangan. Dia menyuruh kepada kita, dia melarang kepada kita. Suruhan misalnya suruhan salat. Suruhan misalnya bagaimana kita melaksanakan haji, zakat, silaturahim. Larangan misalnya jangan bohong, jangan berbuat riba, jangan mencuri, dan lain-lain. Jadi Allah berfirman kepada kita berbentuk suruhan dan berbentuk larangan. Sehingga kita tahu dalam hidup ini apa yang mesti kita lakukan, apa yang tak boleh kita buat. Karena kalau tak ada suruhan, tak ada larangan, kita tak paham maksud Allah apa, hukumnya bagaimana, apa yang mesti kita buat, apa yang jangan kita buat. Itu poin pertama. Maka suruhan dan larangan Allah ini dia disebut dengan firman Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika berfirman, dia tak sama dengan kita. Kita kalau bicara, kalau bercakap perlu ada suara. Betul? Kalau tak ada suara orang tak paham. Kemudian kalau kita bercakap ada bunyinya. Dan kalau bunyi ini dibuatkan tulisan, ada huruf-hurufnya. Betul? Contoh saya bicara pengajian Majelis Ta'lim Az-Zahra. Itu kalau ditulis PENGAJIAN. Betul?
Apapun yang kita ucapkan ini kalau dituliskan dia muncul hurufnya. Tapi firman Allah tidak sama dengan seperti kita. Dia tidak butuh suara, dia tidak butuh media, dan dia tidak ada huruf. Kira-kira Bu, mungkin tidak firman Allah tak ada suara, tak ada huruf? Mungkin tidak? Sangat mungkin. Contoh, sering nggak Ibu bicara sendiri dalam diri Ibu-Ibu? Saya, kalau nanti hadir Majelis Ta'lim Az-Zahra, duduk paling depan. Bicara di sendiri kita sendiri aja. Sering tidak? Saya nanti kalau sudah tak lagi hujan, akan saya kelola lahan itu, saya tanam durian 10 hektar. Ya kan, mana tahu kan, saking sukanya dengan durian, atau melihat pasar bisnis durian. Saya nanti, pokoknya banyaklah, kita sering bercakap dengan diri kita. Ketika kita bercakap dengan diri kita, ada enggak suaranya? Ada enggak hurufnya? Tapi dia muncul dalam diri kita. Betul? Maka kalau ada orang bilang tak mungkin firman Allah tak ada suara, tak ada hurufnya. Contohnya dalam diri kita, kita sering bicara dengan diri sendiri. Sering. Jadi tidak hal mustahil kalau firman Allah tidak ada suara, tidak ada huruf. Jadi poin kedua yang perlu ketahui, firman Allah tidak ada suara dan huruf. Ini mesti dipahami dengan baik. Kenapa ini mesti dipahami dengan baik? Agar kita tidak bertentangan dengan sifat Allah yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan apapun. Sehingga cakap kita ini semuanya bisa didengar orang kalau ada medianya, ada bunyi suaranya. Kalau Allah enggak begitu. Paham? Ya. Yang ketiga lagi, Nabi dan Rasul yang punya wahyu atau yang punya suhuf, punya kitab, itu tak hanya 4 saja. Tapi Nabi dan Rasul ada kitab dan ada suhuf namanya. Ada kitab dan suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran firman Allah dalam bentuk kertas-kertas. Tidak utuh macam buku yang banyak ini, tapi berapa lembaran saja. Nah, ini suhuf ini banyak. Ada suhuf Nabi Ibrahim, ada suhuf Nabi Ismail, dan nabi-nabi yang lain. Tetapi yang kitab wajib kita imani, ini poinnya di sini. Wajib kita imani adalah 4 kitab. Kenapa 4 kitab ini wajib kita imani? Al-Quran menyebutkan, hadis Nabi menyebutkan. Sementara yang lain dia cuma menyebutkan bahawa Nabi itu ada suhuf. Tapi apa nama suhufnya, bagaimana bentuknya, berapa banyak ayatnya, isinya apa, tak dijelaskan. Jadi 4 kitab ini baru yang kita sebut tadi. Ada Al-Quran, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Jadi poinnya Bapak Ibu-ibu yang rahmati Allah SWT, jumlah kitab Allah itu tidak hanya terbatas 4. Ada kitab Allah dan ada suhuf. Kalau kitab itu dia sempurna, kalau suhuf itu bentuk lembaran kertas saja. Tak banyak dia. Isinya nanti ada mau'izah, pesan-pesan. Isinya ada berbagai pedoman dalam hidup. Dan dia tak seutuh kitab yang 4 tadi. Paham, Bu? Jadi nabi-nabi yang lain dia punya suhuf juga. Maka setiap nabi dan rasul itu punya pedoman untuk umatnya. Tidak hanya yang 4. Paham? Oke. Poin selanjutnya, ketika kita mendengar ada nama Taurat, ada Injil. Taurat dan Injil yang ada sekarang itu asli atau tidak?
Kan pertanyaannya asli atau? Oke. Kalau asli, kenapa? Kalau tidak asli, kenapa? Kira-kira kenapa dia tidak asli? Dirubah. Dalil dirubah apa? Kan otomatis dirubah itu ada argumentasinya kan? Ada buktinya dia dirubah kan? Kira-kira kalau misalnya dia adalah disampaikan melalui Nabi Isa, kira-kira di dalam itu ada enggak informasi tanggal meninggalnya Nabi Isa? Paham maksud saya? Kan diturunkan pada Nabi Isa. Lalu kalau Nabi Isa masih hidup, tidak mungkin ada tanggal lahir, tanggal matinya Nabi Isa. Kalau Nabi Isa sudah mati, berarti kalau di dalamnya ada tanggal meninggalnya Nabi Isa, ada yang menambahkan. Paham? Paham logikanya? Berarti kan isinya tak lagi ditulis oleh Nabi Isa, tidak lagi berasal dari Nabi Isa. Karena ada informasi itu pasti setelah Nabi Isa. Paham ibu-ibu? Maka kitab Taurat, kitab Injil, indikasi kuatnya dia ada perubahan. Di antara dalilnya apa? Argumentasinya apa? Kok ada informasi meninggalnya Nabi Isa di situ? Paham? Itu satu. Yang kedua, Al-Quran sumbernya dari mana? Saya tanya, Al-Quran sumbernya dari mana? Dari Allah bukan? Injil dari mana? Taurat? Kalau sumbernya sama, kira-kira isinya beda atau sama? Pasti sama. Tapi kalau seandainya ajaran kita jadi beda sekarang, berarti ada yang tak sama isinya. Iya kan? Kalau dia sama, ajaran kita dengan mereka tak akan beda. Sepakat? Karena ada tak sama, maka ada kemungkinan isinya dirubah. Sebab sumbernya sama loh. Kalau sumbernya sama, meskipun redaksinya nggak sama, tapi maksudnya pasti sama. Sepakat tidak? Nggak mungkin. Allah Tuhan yang sama, di kitab ini menyampaikan A, di kitab lain menyampaikan B, kitab lain menyampaikan C. Pasti meskipun redaksinya beda, isinya akan sama juga. Sepakat ibu-ibu? Ini minimal dua alasan kenapa kita menyebut kitab Taurat, kitab Injil sudah mengalami perubahan. Siapa yang merubahnya? Malaikat Jibril? Manusia? Manusia bagaimana? Pasti para tokoh agamanya. Iya kan? Kalau orang bukan tokoh agama, dia merubah, jangankan merubah, memahaminya bingung dia. Tapi orang tokoh agama, dia pelajari, dia kaji. Nanti dia baru bisa masukkan, ini bisa dimasukkan pemikiran, ini bisa dirubah. Karena orang tak paham, tak akan mungkin dia merubah-rubah. Kalau dia sempat merubah-rubah, mudah ketahuan. Iya kan? Dia soalnya tak paham, secara utuh tak ngerti, sehingga mudah orang mendeteksi ini isinya sudah tidak lagi valid. Maka yang merubah siapa, Bu? Tokoh agamanya. Tokoh agama yang punya kepentingan. Tapi tokoh agama yang nggak punya kepentingan nggak begitu. Contoh, saat Nabi Muhammad terima wahyu, turun dari Gua Hira, beliau ketakutan pulang. Lalu minta selimutkan kepada istrinya Khadijah. Setelah itu kata istrinya Khadijah apa? Kita tanyakan kepada Waraqah bin siapa? Waraqah bin seorang pendeta. Bukan seorang pentafsir Al-Quran. Ditanyakan pada Waraqah bin Naufal, diceritakan apa yang terjadi dengan engkau. Yang terjadi itu cirinya bagaimana? Dia bicara apa? Jelaskan Nabi Muhammad. Lalu ujungnya kata Nabi Muhammad, yang datang pada engkau namus. Namus itu dulu datang pada Nabi Musa. Namus itu dalam bahasa mereka adalah Jibril. Istilah mereka namus. Nanti kalau engkau
Dalam kitab Taurat itu dijelaskan bahwa engkau akan jadi nabi. Andaikan aku diutus di masa engkau, aku masih orang yang kuat, masih sehat di masa engkau diutus jadi nabi itu, aku akan beriman dengan engkau dan aku akan menolong engkau. Siapa yang seperti itu? Pemuka agama, tetapi dia tidak punya kepentingan hawa nafsu. Dia hanya menjalankan tugasnya sebagai pemuka agama. Dia jelaskan ajaran agama, isinya dia imani, dia amalkan. Ada berita tentang Nabi akhir zaman, nampak cirinya pada Nabi Muhammad. Dia berjanji, di saat engkau menjadi Nabi dan Rasul, aku beriman dengan engkau dan aku akan menolong engkau. Kenapa dia begitu? Karena tak ada kepentingan hawa nafsu. Jadi ibu-ibu rahmat Allah SWT, kita ini kadang-kadang dirusak itu oleh kepentingan-kepentingan yang singkat. Yang dicari kadang uang sedikit cuma. Yang dicari kadang cuma kepentingan untuk keuntungan yang singkat, yang kecil. Nah, sekedar cerita aja, Bu. Bu, di sini ada tanah pemakaman. Tahu tanah pemakaman? Orang dikubur situ. Situ ada satu saya lihat. Selain itu ada lagi? Kalau tanah pemakaman, dia tanah wakaf. Orang yang boleh dikubur situ hanya orang Islam. Non-Muslim tak boleh dikubur di situ. Paham? Kalau tanah wakaf atau pemakaman umum yang diperuntukkan untuk satu agama tertentu, jika untuk Muslim, non-Muslim tak boleh di situ. Kenapa? Non-Muslim kan tak boleh didoakan. Ya kan? Kalau Muslim, asal kita lewat, kita doakan. Ibu-ibu biasa doakan tak? Kuburan situ. Kalau ibu-ibu tak doakan, jangan malam dicarinya ibu, ditagihnya. Kenapa tak doakan saya katanya? Sekarang saya minta doa katanya. Mau doakan. Makanya supaya ibu tak ditagihnya minta doa malam-malam, kalau lewat baca Assalamualaikum ya ahlal kubur ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin antum awwalun wa nahnu bikum insyaallah lalahikun. Minimal Assalamualaikum ya ahlal kubur aja. Tak hafal sampai ke ujung tak ada masalah. Minimal Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi pernah kejadian ada anjing mati. Anjing. Lalu orang yang punya anjing tadi bilang, ini anjing ini dikuburkan di pemakaman umat Islam, tanah wakaf tadi. Lalu proteslah yang lain. Masa anjing dikubur di sini? Orang kafir aja tak boleh di sini. Ini anjing dikubur di sini katanya. Apa kata yang punya anjing tadi? Tuan Hakim perlu tahu, anjing ini bukan sembarang anjing. Kenapa? Apa rupanya anjing ini? Apa masalah dengan anjing ini? Kelebihannya apa? Sini Tuan Hakim saya ceritakan. Anjing ini sebelum dia mati dia berwasiat bahwa dia punya uang 1000 dinar, 500 untuk Tuan Hakim, 1500 untuk yang lainnya. Oh, Tuan Hakim mulai memberikan perhatian. 500 dinar. Kalau uang kita sekarang itu banyak 500 dinar itu. Lalu setelah dia mendapat berita bahwa ada wasiat dapat 500 dinar tadi, Tuan Hakim ni masuk ke ruangan dia. Macam orang cari-cari buku. Ambil buku pusaka kan? Baca sebentar. Belum selesai kan? Atau sudah buka-buka, taruh lagi satu. Cari lagi buku yang lain. Lalu dia keluar. Pas keluar sampaikan pada masyarakat yang protes tadi, masyarakat, ini anjing ini boleh dikuburkan di pemakaman Islam. Kenapa Hakim? Kata masyarakat. Kata Hakim, ini anjing soleh. Anjing ini keturunan Ashabul Kahfi. Setelah saya runut nasab dia, dicari-cari nasab dia sampai ke atas, anjing ini keturunan Ashabul. Ingat cerita Ashabul Kahfi itu? Kan ada anjing satu kan? Ini keturunan anjing itu. Jadi anjing ini anjing soleh, boleh dikuburkan di tempat itu. Faham maksud ceritanya? Kenapa bisa dikuburkan di situ? Gara-gara dapat wasiat 500, tapi bukan dinar yang ini. Jadi kita ini kadang-kadang mudah berubah karena nampak angka, ya kan? Nah, itu di antara pesannya. Masuk akal kalau anjing itu punya pesan. Paham kita bahasa dia? Ada yang paham bahasa anjing?
Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kadang-kadang kita ini mudah berubah sikap, berubah prinsip, berubah cakap gara-gara ada nol-nol itu, ada angka-angka itu. Nah, jadi jangan sampai mudah berubah gara itu. Kenapa? Seandainya di dunia kita bisa ditipu orang, dipermainkan orang, diatur orang, di akhirat tak bisa. Semuanya akan nampak yang sesuai hakikatnya. Mesti tanggung jawab. Maka ibu yang dirahmati Allah SWT, 2024 masih lama terdekat. Nanti jangan-jangan gara-gara dapat satu baju kaos, pagi-pagi dapat 50.000, ya kan Bu? Nah, ujung-ujungnya milih yang dia belum tentu kita kenal. Jangan-jangan dia merusak kampung kita. Nah, jadi ibu jangan pernah mudah untuk itu. Balik kita cerita awal. Kenapa Taurat dan Injil ini bisa berubah? Karena ada kepentingan sebagian tokoh agama. Makanya anak santriwati, ini ingat betul. Ada dua yang sangat merusak dalam agama ini. Satu, alimun mutahattikun. Seorang alim yang tak peduli berbuat dosa. Kalau orang alim buat dosa, nampak oleh masyarakat, apa kata masyarakat? Oh, boleh kok gitu. Contoh orang alim sebentar dia bohong, sebentar dia ingkar janji. Oh, bohong itu ternyata boleh. Contohnya, tuh tengok ustaz tuh bohong terus. Bahaya atau tidak? Ustaz kan ditiru orang kan? Orang alim ditiru masyarakat kan? Mohon maaf, ustaz itu pakaian dia tak pernah sopan misalnya. Oh, ternyata kita jalan-jalan sore itu boleh pakai celana, tak pakai baju aja. Buktinya apa? Tuh tengok ustaz tuh. Jauh sore jalan-jalan tak pakai baju. Bahaya tidak? Satu. Yang kedua, abidun mutanassikun. Ahli ibadah, banyak ibadah tapi tanpa ilmu. Dia ibadahnya banyak. Dia setiap hari apa aja dia buat macam orang soleh yang suci betul, tapi tak ada dasar ilmunya. Kira-kira anggapan orang apa? Setiap yang dia buat pasti benar. Padahal boleh jadi dia yang dia buat itu sedang menyembah setan. Yang dia buat itu boleh jadi sedang melakukan ritual sihir, tapi dia tak tahu. Yang dia buat itu boleh jadi berbagai mantra-mantra terlarang dalam agama, tapi dia tak paham. Dikira itu zikir, mendekatkan diri pada Allah. Pernah nggak dengar ibu-ibu? Atau pernah nggak dapat cerita ada orang yang sepanjang hidupnya dia ritual di kamar tertutup, kamar mandi ada dalam itu. Begitu dibongkar kamar mandi dia, mohon maaf, tempat dia berdiri ketika buang air itu, kan ada tempat jongkoknya itu, di bawah batunya itu Al-Quran ditaruh. Paham? Ini bahaya seperti ini. Nampaknya ahli ibadah, pakai imamah, baju bersih, zikir di tasbih di tangan terus, bolak-balik kerja, bolak-balik ke masjid, pegang Al-Quran, tasbih, sikit-sikit Allah, subhanallah, tapi tak berilmu. Bahaya atau tidak? Bahaya. Makanya santriwati ingat betul nak, orang alim tak peduli berbuat dosa. Yang kedua, orang ahli ibadah tapi tidak dengan ilmu, itu bahaya. Di sini ada belajar ta'lim ilmu ta'lim? Belum? Ada ustazah? Belum? Ta'lim ilmu ta'lim belum? Nanti ta'lim ilmu ta'lim ketemu kitab itu. Kalau belajar itu insyaallah ada. Itu bahaya dua itu. Orang alim, ahli ilmu tak peduli berbuat dosa. Maka orang tak mengira nanti, ustaz itu melakukan. Apa hukumnya kita minum? Anggaplah whisky, minuman yang familiar masyarakat. Apa minum whisky itu? Boleh kok. Buktinya, tengok ustaz itu minum. Ya kan? Dan berbagai contoh yang lain. Jadi hati-hati, jangan sampai kita yang merusak orang dengan berbagai casing-casing yang nampaknya bagus padahal isinya merusak. Santriwati ingat ya, dua hal tadi. Maka belajar yang betul, menghafal, dengarkan pengajian. Ketika kita menyampaikan, betul-betul ada ilmu dan bisa munculkan amal. Paham nak? Ya, lanjut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ketika kita melihat isi kitab Allah, apa saja sih isinya? Isi kitab Allah itu, isi firman Allah itu adalah hukum-hukum Allah, petunjuk Allah, pedoman Allah bagaimana kita hidup ini. Makanya tadi isinya ada larangan dan suruhan. Dia isinya tak bercerita tentang gombal, tak macam diari kita. Ada yang suka nulis diari dulu? Kalau anak santriwati ini nggak diari lagi, dia curhatnya pakai Facebook, pakai WhatsApp. Untung nggak ada di sini. Kalau ibu kan pakai diari waktu sekolah kan, ada tanggal, ada judul. Hai my dear, hari ini aku nangis loh. Aku nangis itu karena pas aku lewat, dia lihat aku tapi dia cuekin aku aja. Padahal aku pengen dilihat oleh dia gitu. Jadi ketika kita lihat isi Al-Quran, dia bukan tentang curhat, dia bukan tentang gombal, dia bukan tentang cerita yang tak bermanfaat. Dia isinya adalah hukum Allah, isinya hidayah, isinya penjelasan agama, sehingga pedoman dalam hidup. Maka orang semakin banyak baca Quran, semakin banyak hidayah yang dia dapatkan. Apalagi semakin baca Quran, pelajari isinya, makin banyak yang bisa diamalkan. Tapi kalau kita tak pernah baca Quran, tak pernah kita pelajari, Quran itu akan hebat selamanya, tapi kita tak akan dapat kehebatan Al-Quran. Gimana mau dapat? Nggak paham. Gimana mau dapat? Nggak pernah pelajari. Maka nanti santriwati setelah ngapal Quran, fokus dalam pelajari isinya, usahakan fokus dalam memperhatikan. Kan kadang-kadang kita belajar, ada contoh dalam bahasa Al-Quran itu mana yang mu'annas, ada yang muzakkar. Sebenarnya nanti ketika mempelajari ilmu yang hal itu akan pengaruh terhadap makna dan pemaknaan, akan pengaruh terhadap hukum. Siapa sih yang terlibat dalam hukum, siapa yang tidak. Itu ilmu usul fikih akan dipelajari lebih lanjut. Tapi poinnya adalah bahwa ketika kita belajar Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran kalau mempelajari isi Al-Quran. Sehingga tidak cukup kita hafiz Quran saja. Santriwati, jangan fokuskan saya yang penting hafizah. Tidak. Kenapa? Hafizah itu tak mengantarkan kita beramal. Hafizah itu sekadar menyimpan Quran di kepala. Yang diperlukan Al-Quran ada dalam diri, terinstal, muncul dalam amal, dalam perbuatan badan. Paham santriwati? Jangan nanti kalian berpikir, Ustaz saya ada setoran 30 juz, saya ada selesai, saya sudah hafizah. Tidak. Al-Quran itu bukan sekadar kita menghafal, tapi dihafal, dipelajari untuk dipahami, lalu diamalkan. Paham tak? Jadi kita tak berhenti sekedar menghafal. Makanya di kita di konsep di Nurul Azhar di sini tahfiz tafaqquh fiddin. Tahfiz menghafal Quran, tafaqquh fiddin, menguasai isi Al-Quran sebagai ilmu untuk diamalkan. Paham tak? Jadi kita mesti mempelajari dan memahami isi Al-Quran ini agar bisa diamalkan. Sekedar hafal tak bisa kita amalkan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran ini hebatnya, atau dalam kitab-kitab Allah ini hebatnya, ada cerita umat terdahulu, ada cerita umat yang datang kemudian, ada cerita surga, ada cerita neraka, ada cerita kiamat, ada cerita tentang berbagai kejadian sekitar kiamat itu. Sebelum kiamat terjadi, akan ada tanda-tanda. Ada Nabi Isa, ada Dajjal, ada Imam Mahdi, ada Ya'juj dan Ma'juj, dan berbagai tanda yang lain cerita ke Al-Quran. Lalu nanti terjadi semua ketika kiamat, semua dunia ini apapun yang berbau dunia hancur. Jangankan kita yang kecil, matahari yang besar itu, yang panas itu sekarang, itu hancur nanti. Langit yang kita nampak besar, luas, berbagai apapun yang nampak besar dan luas, hancur semuanya. Itulah kiamat. Setelah hancur semuanya, baru dibangkitkan semua yang pernah bernyawa berkumpul di padang mahsyar. Makanya trompet itu ditiup 2 kali. Satu untuk menghancurkan semuanya, yang kedua untuk membangkitkan. Di padang mahsyar itulah muncul mataharinya, matahari akhirat,
dekat di atas kepala, sehingga setiap orang bercucuran keringat. Dan keringat dia nanti setiap orang akan beda-beda. Ada orang yang keringat itu ketika muncul dari badan dia, tenggelam seluruh badan dia, saking banyaknya keringat. Ada orang cuma sampai bawah kaki, sampai tumit, sampai lutut, sampai pinggang dia, sampai bahu dia, dan berbagai keadaan yang tak sama antara satu dengan yang lain. Tergantung ketika dunia bagaimana amal soleh yang dia buat. Sayyidah Aisyah waktu itu sempat tanya pada Rasul, Rasul, orang kan kumpul semuanya, mohon maaf, tak ada pakaian. Macam kita lahir kan ada bawa pakaian, ketika dikubur kan ada bawa pakaian, cuma kain kafan saja. Kumpul di padang mahsyar juga begitu. Kata Sayyidah Aisyah, Rasul, apa enggak malu orang dilihat oleh yang lain nanti? Menurut ibu-ibu malu enggak dilihat oleh orang lain? Enggak malu? Malu? Beneran malu? Apa kata Rasul? Jangankan kita berfikir tentang orang, tentang awaknya, sudah tak jelas pada saat itu. Jadi orang fitrahnya malu betul, tapi saat itu tak lagi terpikir malu tuh, tak ada lagi rasa malu tuh. Kenapa? Susah diri sendiri je tak selesai oleh awak, apalagi nengok orang. Kan kita takut orang nengok kita kan? Siapa yang mau nengok? Setiap orangnya takut, iya kan? Setiap orang ketika itu dia merasa ancaman di depan dia. Saya setelah ini akan bagaimana nasib saya? Saya masuk surga, masuk neraka? Saya diazab nanti atau tidak? Saya lewat Shiratal Mustaqim atau tidak? Tak ada yang saat itu berpikir dia memperhatikan orang lain. Begitulah Rasul menggambarkan betapa beratnya keadaan ketika di padang mahsyar. Jadi dari sekarang ibu-ibu usahakan baik-baik dalam hidup, lurus-lurus, benar-benar. Kenapa? Biar tidak susah di akhirat nanti. Setelah alam barzakh itu panjang, Bu. Meninggal kita, masuk tanah alam barzakh. Kira-kira berapa tahun alam barzakh? Lama. Berapa lamanya? Tidak tahu. Coba tengok. Yang pertama meninggal manusia siapa? Anak Nabi Adam, ya kan? Ketika pembunuhan Habil dan Qabil kan? Sampai sekarang dia di mana? Alam barzakh. Enggak berpindah kemanapun. Di alam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan dalam semua agama, kalau sudah masuk kubur, orang dapat nikmat kubur atau azab kubur. Enggak ada yang ketiga, nikmat atau azab kubur. Pernah tengok ada kuburan, dalam kuburan itu banyak uang dimasukkan? Tidak pernah tengok? Ada? Kadang jas dimasukkan, uang dimasukkan, emas dimasukkan. Orang sekitar diperhatikan, yang mana kuburan yang baru gitu dia. Ya kan? Dah selesai orang dah berangkat orang, digalinya kuburan tadi, dapatlah emas di situ, dapatlah uang di situ. Kira-kira kenapa dimasukkan emas, masukkan uang tadi, masuk pakaian-pakaian cantik tadi? Untuk sogok malaikat. Dikiranya malaikat akan ngopi sudah itu. Kan malaikat ada yang ngopi kan? Tak perlu dia uang macam kita kan? Nah, itulah bagian dari rasional dalam beragama perlu kita pikirkan. Kan tak masuk akal, kan masuk tanah jadi apa? Tak mungkin malaikat akan ngambil untuk jajannya kan? Anggaplah dapat baju jas cantik, mau jual kemana? Jual di Shopee. Maka ibu-ibu dirahmati Allah SWT, ada beberapa keyakinan, andai kita berfikir, kita akan tahu itu pasti salah. Ya kan? Contoh masuk tanah tadi, kira-kira nalar kita lah, mau ngapain pakaian cantik dalam tanah? Uang itu, emas itu, mau ngapain coba-coba? Apa menurut kita? Dalam tanah pada akhirnya kan jadi, kalau tidak dimakan cacing, lapuk tak berguna. Untung diambil orang, berguna bagi orang. Kata diambil orang, anggaplah tak ada orang ambil, dijaga pakai security, ada AK-47 mengawasi. Tapi ketika dalam tanah itu uang terjadi apa? Hancur je kan? Daripada hancur itu mending kasih sayang. Bisa saya ajak ibu ngopi sore ini. Tidak masuk akal. Apa gunanya dimasukkan ke situ?
Mau sogok malaikat misalnya, malaikat alamnya tak sama dengan kita, ya kan? Kan sudah kita kaji minggu lalu kan, malaikat tak minum, malaikat tak makan, dia tak menikah, dia tak ada keperluan macam kita. Lalu kenapa dikasih? Mubazir. Maka ibu-ibu dirahmati Allah SWT, berbagai ajaran sesat, berbagai ajaran yang tak sesuai dengan fitrah manusia, andaikan kita gunakan nalar sedikit, ketahuan, oh ini pasti tidak benar, pasti bermasalah, pasti dia bukan ajaran yang berasal dari sumber yang benar. Paham, Bu? Lanjut. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam isi kitab tadi menjelaskan tentang ada hukum, ada kejadian nanti hari kiamat, sehingga orang kalau paham bahwa dia akan terjadi mati, akan ada kiamat, dia berbuat tak sembarang dia. Dia tak berbuat sesuka hati dia. Halal haram hantam saja. Tidak. Dia tahu. Kalau dia buat haram, kalau dia buat salah, kalau dia berbuat dosa, ada pertanggungjawaban. Susah dia nanti di akhirat. Bu, kalau sekarang misalnya ada bakwan orang kita makan pagi-pagi sampai sarapan, tak kita hitung saat belanja, nanti di akhirat ada nak bakwan untuk ganti utang itu? Ada bakwan nanti? Jangan-jangan bakwan yang dibuat itu dimasak dengan api neraka nanti. Tak ada bakwan. Susah. Oh, Ustaz kan kecil, bakwan itu paling 500. Di sini bakwan masih 500, sudah 1000 sini. 1500. Sama kita masak 1500 juga lah, Bu. 1000 je lah. Mahal semua. Jadi ingin saya sampaikan adalah bahwa kita mungkin menganggap Anda punya orang 100, 200, 500, 1000, 2000. Ah, ini kecil, Ustaz. Tak seberapa ini. Yang masalahnya itu bukan tak seberapa itu. Kalau nanti dituntut di akhirat, yang tak seberapa itu tak ada. Menyelesaikannya susah. Mau cari balik ke dunia, tak ada orang balik ke dunia. Ya kan? Ada orang mati sekitar kita hidup lagi? Tak ada. Maka dari sekarang, setiap kita buat, kalau dia salah, kalau bukan hak kita, berhenti. Jangan ambil. Jangan makan. Mohon maaf, kan kadang-kadang kita disediakan makanan, sediakan minuman, jatah kita sudah. Kalau ada jatah orang lain, meskipun tak dimakan dia, tak diminum dia, tapi jatah dia, jangan diambil, biar. Di mana lagi gitu? Sendal di masjid, di musola misalnya. Hilang sendal kita, jangan ambil sendal orang. Kena 2 kali. Sendal awak sudah hilang, dapat dosa ngambil sendal orang. Makanya meskipun orang tu tak tahu bahwa kita ngambil sendal dia, di akhirat tak bisa diselesaikan, sudah diputihkan. Harus tanggung jawab dengan sendal kita ambil. Paham, Bu? Makanya kita setiap yang kita buat, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita manfaatkan, hati-hati betul. Pastikan hak kita untuk kita, selain itu jangan. Biarlah tak dapat. Karena susah di dunia ini paling-paling besok sudah lupa kita susah hari ini. Ya kan? Tapi susah di akhirat tak ada ujungnya. Lama, abadi. Maka jangan sampai susah di akhirat, senang di sini. Biarlah susah di sini tapi senang di akhirat. Elok lagi senang di sini, senang di Cuma itu 1001. Ya kan? Orang selalu Allah kasih ujian. Makanya kalau ada sedikit susah, ada sedikit ya bertengkar-tengkar dengan suami sedikit itu biasalah tuh. Yang tak bertengkar itu kalau dia malaikat keduanya. Makanya kalau ibu sempat tengkar-tengkar sedikit dengan suami, itu jangan langsung pikir, dah cerai aja kita lagi, Bang. Pulangkan aja aku ke rumah orang tua aku, Bang. Enggak, kita hidup kita ini karena Allah jadikan ujian, maka wajar kadang-kadang ada kondisi baik, kadang tidak. Kadang-kadang hati senang, kadang tidak. Bersabar. Lanjut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah masuk ada 4 kitab yang wajib diimani. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Jadi bagaimana kita mengimani Zabur? Tadi ada firman Allah 4 di sini. Bagaimana dengan Zabur? Zabur turun dari Nabi siapa tadi? Nabi Daud. Taurat? Nabi Musa. Injil? Nabi Isa.
Al-Quran, Nabi Muhammad. Kita fokus dengan Zabur dulu. Ketika disebut Zabur, maka yang kita imani kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Apa isi kitab Zabur ini? Kitab Zabur ini isinya adalah doa-doa, nasihat-nasihat. Isinya adalah hikmah-hikmah. Jadi kalau umat Nabi Musa baca, umat Nabi Daud baca Zabur itu, dia akan dapat bagaimana pesan dalam hidup. Apa doa yang mesti kita lakukan, yang mesti kita baca, apa hikmah yang bisa kita ambil dari segala hal yang terdapat di dalam kitab Zabur. Tapi dalamnya tidak ada hukum syariat. Isinya lebih kepada nasihat. Tapi panduan hidup untuk umat Nabi Daud. Sudah itu, Injil bagaimana? Injil ini kitab diturunkan kepada Nabi Isa. Apa isi Injil ini? Injil ini isinya adalah menjelaskan tentang dakwah yang hak, dakwah yang benar, tauhid kepada Allah. Jadi Injil isinya tauhid, Bu. Makanya tidak benar kalau ada orang mengatakan Trinitas. Tahu Trinitas? Keyakinan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Kita Tuhan kita Allahul Ahad. Qul huwallahu wa ilahukum ilahu wahid. Final. Tidak ada manifestasi Tuhan, tak ada perwujudan Tuhan. Tuhan itu ahad. Dia tidak menempel di siapapun. Dia tak masuk dalam diri siapapun. Dia tidak berada di manapun. Dia Allah pencipta apapun. Dia tak berhajat dengan apapun makhluk ini, tapi semua makhluk berhajat atau perlu dengan Allah. Paham, Bu? Jadi keyakinan kita clear tentang Allah ini. Kemudian isi daripada Injil ini juga menghapuskan sebagian hukum-hukum yang turunan di dalam kitab Taurat. Itu di antaranya. Dan isinya juga mengabarkan tentang Nabi akhir zaman. Maka orang kalau baca kitab Injil dengan benar, dia akan ketahuan oleh dia Nabi akhir zaman namanya cirinya begini, fisiknya begini, orang tuanya begini, dia yatim dari kecilnya. Bu, yatim itu menurut Ibu bagus atau tidak? Gimana, Bu? Yatim itu bagus atau tidak? Sempurna atau kurang? Dalam pandangan kita manusia, yatim itu kurang. Tapi kalau pandangan terhadap Nabi, yatim itu justru sempurna. Sempurna bagaimana? Orang kan nanti bilang, Muhammad itu menyampaikan wahyu dari mana sih? Nanti orang akan menduga, oh bapak dia mendiktekan. Nabi nggak ada bapak. Oh Muhammad itu dapat ajaran dari mana sih? Dia belajar berdiskusi, membaca buku dengan bapak dia. Bapaknya tadi, ya kan? Oh Muhammad baca buku, dia tak pandai baca tulis. Ummi kan? Orang kalau tak pandai baca tulis, kalau kita ini dianggap bodoh, ya kan? Tapi Nabi ketika tak pandai baca dan tulis, justru itu menunjukkan ajaran dia, wahyu yang dia sampaikan betul-betul datang dari Allah. Jadi kadang-kadang, Bu, kita melihat sesuatu itu melihat cara pandangnya dari mana. Yatim itu kurang atau sempurna? Tengok dulu dari sisi apa. Siapa yang yatim itu? Paham, Bu? Dan kadang-kadang kita dalam hidup ini sering debat dengan orang, bertengkar dengan orang. Masalahnya sebenarnya selesai, tapi cara pandang berbeda. Ya kan? Karena cara pandang beda, kita bertengkar. Jam berapa, Ustaz? Takut nanti sampai Isya saja. Udah 5:30. Oke. Untuk sementara ibu-ibu, kita cukupkan. Kita lanjut tanya jawab. Ada kertasnya? Sudah nulis belum? Yang penting bukan surat cinta aja, Bu. Karena diari udah selesai zamannya. Tak ada lagi diari sekarang.
Baik, sambil menunggu tulisan tadi, silakan. Kalau ditanya bagaimana kita beriman dengan kitab Injil, kitab Injil itu isinya diantaranya menjelaskan Nabi akhir zaman. Lalu bagaimana terkait Injil yang ada sekarang? Tadi sudah kita jelaskan. Yang ada sekarang sudah banyak berubah. Lalu bagaimana kita mengimani Al-Quran? Kita meyakini Al-Quran itu wahyu datang dari Allah, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, turunnya secara berangsur-angsur selama 23 tahun lebih kurang. Baik, kita masuk kepada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar di akhir zaman kelak atau hari kiamat kitab suci Al-Quran itu tulisannya akan lenyap, hilang? Apa alasannya? Kok bisa hilang, kok lenyap? Sebenarnya Quran itu tak lenyap. Tulisannya yang ada di kertas ini tak hilang. Yang masalahnya adalah Quran itu tetap ada, tapi dia macam tak ada. Apa sebab? Tak ada yang membaca, tak ada yang menghafal, tak ada yang mengamalkan. Itu maksudnya. Sehingga di akhir zaman sayati zaman la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Al-Quran itu hanya tinggal tulisan. Maksudnya apa? Orang tak lagi mengamalkan Quran. Jadi bukan tulisannya hilang sehingga putih semua kertasnya, bukan begitu. Tetap Al-Quran itu ada di rak banyak, di pustaka banyak, di dalam berbagai tempat-tempat, ya katakan untuk menyimpan buku lah, ada Quran. Tapi Quran tadi tidak diamalkan orang, tak dipakai orang, tak dibawa dalam hidup. Jadi jangan bayangkan bahwa Al-Quran itu di akhir zaman dihilang semua tulisannya. Tidak, tetap termasuk Islam. La yabqa minal islami illa ismuhu. Al-Quran ini di akhir Islam ini di akhir zaman hanya tinggal nama. Maksudnya apa? Islam tetap ada, cuma orang tak mengamalkan Islam. Itu di akhir zaman akan terjadi. Sehingga akhir zaman dia akan terjadi kiamat kalau orang tak lagi ada menyebut nama Allah. Kalau sudah tak ada lagi menyebut nama Allah, kiamat terjadi. Selagi masih ada menyebut nama Allah, belum akan terjadi kiamat. Kira-kira kiamat masih jauh atau masih dekat? Masih ada santriwati baca Quran, Bu. Jangan takut, besok belum kiamat lagi. Tapi jangan pula kita menjadi lalai. Oh, jauh kiamat lagi Ustaz, lama kiamat lagi Ustaz. Kita setiap saat mempersiapkan diri. Kan kita mati enggak mesti dengan kiamat kan? Bisa saja kita mati karena tertusuk pentul, akhirnya dia infeksi, mati gara-gara itu. Ya kan? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tentang hari kiamat akhir zaman itu tak ada boleh kita takutkan. Tak terjadi akhir zaman, yang penting siap mati. Mau mati besok, mau mati hari ini, mati lusa, yang penting siap. Di antara cara siap itu adalah yang disuruh oleh Al-Quran, yang dilarang oleh Al-Quran, kita perhatikan. Asal patuh, selamat. Asal patuh, aman. Kalau tak patuh, disitulah akan masuk neraka nanti. Lanjut. Bolehkah kita mengamalkan wirid surah atau ayat-ayat tertentu untuk maksud tujuan tertentu, Ustaz? Enggak ada masalah. Bisa saja kita baca ayat-ayat tertentu supaya nanti hajat kita lancar. Kita baca surat Al-Waqiah supaya nanti hidup tak susah. Kita baca surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, baca surat Yasin. Tidak ada masalah, boleh. Yang tak boleh itu Al-Quran digunakan sebagai hal-hal yang bertentangan dengan agama. Tak boleh. Quran dinyanyikan tapi nyanyinya untuk main-main, tak boleh. Tapi kalau dinyanyikan dengan langgam yang cantik, baca Quran macam qori ya, atau santriwati kita kalau ada acara baca Quran itu bagus. Ini kan ada orang main-main dengan Quran kan? Kayak di media sosial itu. Jangan begitu. Lanjut, Ustaz, bolehkah kita berpaling berdasarkan ke yang lebih menguntungkan? Misalnya ada uang, abang sayang. Bukan berdasarkan hati atau cinta. Ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang kutendang. Tak ada uang, abang melayang.
Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam Islam kita ini diatur bagaimana punya rasa cinta itu tak sekedar diukur dengan uang. Karena kalau sekedar diukur dengan uang, sudah lama ibu-ibu ini cerai dengan suami ini. Ya kan, Bu? Sering betul suami itu tak ada uang. Minta uang belanja, bang, ini hari pasar bang, belanja kita bang. Pakai yang ada aja dulu. Lagi sulit, belum terima gaji abang lagi itu. Minggu depan tanya lagi, belum terima gaji juga abang lagi. Tak kapan gajian dia? Tiap pekan tak ada gajian. Tiap pekan tak ada uang abang. Rokok dia lancar juga, ngopi jalan juga. Jadi sebenarnya kita berpaling pada orang lain karena uang, karena tak ada uang itu berarti kita menilai itu terlalu materi, terlalu ringan, terlalu enteng. Karena cinta sesungguhnya dalam Islam itu dia tak terukur dengan uang, tak terukur dengan benda, tak terukur dengan materi. Lalu bolehkah? Tidak ada salah, boleh saja. Cuma kan berpisah, bergabung dalam pernikahan, dia tak sekedar efeknya saya lepas, saya terikat, ya kan? Ada anak gimana? Siapa membesarkan anak sudah itu? Siapa yang menafkahi anak sudah itu? Ya kan? Untung-untung kalau anak ada yang urus. Kalau tak ada yang urus, kita senang dengan suami kita, dia senang dapat istri baru. Anak, keluarga kita, dan berbagai hal sekitar kita perlu kita pikirkan. Berdosakah memanfaatkan seseorang karena uang? Kan mereka memberinya tanpa paksaan. Berkahkah yang diterima? Jadi begini, memanfaatkan orang karena uang dia, orang itu memang dia bisa dimanfaatkan. Cuma masalahnya bagi kita, kenapa memanfaatkan uang orang? Orang mungkin tak pernah tahu, tapi Allah pasti tahu. Kita ini sedang berbuat salah, ya kan? Kita sedang berbuat yang tidak hak kita. Kita pakai untuk makan, dia haram masuk dalam badan. Apa yang terjadi? Badan tumbuh daging, tumbuh darah dari yang haram. Kasih makan anak, kasih makan keluarga. Anak, keluarga, kerabat semuanya makan haram. Kalau makan haram apa yang terjadi? Fannaru aula biha. Kata Nabi, itu darah daging yang tumbuh yang haram itu paling cocok untuk bahan bakar api neraka. Artinya orang macam ini sulit masuk surga. Dan ketika di dunia ada orang makan harta haram, ketika dia berdoa, anna yustajabulah, gimana mau dikabulkan doa dia? Makan haram, minum haram, pakaian haram, dikasih makan dengan yang haram, gimana doa dia akan kabul? Jadi di akhirat susah, di dunia doa tak dikabul. Sudah itu, kata Imam Al-Ghazali, badan ini kalau dikasih makan dengan yang haram, dia akan liar, dia sulit terkendali untuk taat, sehingga kerja dia buat dosa aja, macam-macamnya. Selesai dosa yang satu, dapat lagi dosa yang lain dia. Kreatif dia buat dosa. Kenapa? Dia sudah terpola oleh maksiat tadi sebagai kekuatan untuk bermaksiat, untuk berdosa. Anak-anak ustaz yang santriwati, hati-hati betul. Kalian adalah para pelajar penghafal Quran. Yang dimakan, hati-hati jangan sampai ada yang bukan hak kita. Kenapa? Makanan itu akan pengaruh ke badan kita. Saya sekitar 2 minggu lalu, 3 minggu lalu lebih kurang, Ustaz cerita saya, Ustaz kita, salah satu pesantren beliau kunjungi di Jawa Barat, itu santrinya makan daging itu tak beli di pasar. Tapi kita punya kambing, kita punya domba, kita punya ayam, kita besarkan sendiri. Saat disembelih, yang nyembelih ustadznya. Setelah disembelih, urus, dimasakkan untuk santri. Jelas, ini baca bismillah atau tidak? Cara menyembelihnya benar atau tidak? Sehingga ini pasti halal. Dagingnya dari hewan yang halal atau bukan? Kan yang nyembelih kita, yang masak kita, pasti kan? Kalau di pasar, entah baca bismillah entah tidak, entah dia hewan yang halal entah tidak, entah dicampur entah tidak. Kenapa pimpinannya atau keluarga pesantren buat macam itu? Alasan dia
makanan ini Ustaz akan pengaruh kepada kita. Sehingga kalau santri kadang payah menghafal, santri kadang payah dikendalikan, payah diatur, jangan-jangan ada masalah dari makanannya. Ada yang haram masuk ke dalam. Yang haram kerjanya mau melawannya terus. Dia mau maksiatnya terus. Tapi kalau dia halal masuk dalam dirinya, halal itu membawa kepada taat. Nah, ini sekedar cerita di ujung kajian. Dikabarkan Imam Syafi'i itu ketika makan nasi di rumah, makan makanan di rumah Imam Ahmad, itu makannya banyak. Sehingga anak perempuannya protes. Ayah, itukah imam besar yang katanya Imam Syafi'i? Iya. Kenapa nak? Kok banyak makan? Kan biasanya pemahaman orang kalau ulama itu makannya sedikit kan? Makan sedikit tapi ibadah banyak kan? Kok banyak makan? Apa jawab Imam Syafi'i ketika dikonfirmasi oleh Imam Ahmad? Aku tahu makan engkau semuanya halal. Karena makanan rumah engkau ini halal, aku makan banyak. Kenapa dia makan banyak? Makan halal itu melahirkan ketaatan, melahirkan kebaikan, melahirkan keberkahan. Makanya Syafi'i makan banyak. Satu sisi nampaknya sekedar cerita, tapi kalau kita hubungkan dengan ajaran agama bahwa makanan halal melahirkan ketaatan, melahirkan kebaikan, itu benar. Makanan haram melahirkan dosa, maksiat, orang-orang yang ingkar juga benar. Maka sekali lagi santriwati, kita boleh jadi di kamar itu ada makanan kawan, jangan langsung santap, minta kehalalan. Tanya ini punya siapa? Ada baju kawan, jangan langsung pakai. Agak serupa nampaknya, ini baju saya atau bukan. Kalau ragu, tanyakan, pastikan ini bukan baju saya. Kalau baju saya baru pakai, kalau enggak jangan pakai. Kenapa? Takutnya gara-gara yang sikit-sikit itu menghafal payah, bangun subuh atau bangun malam untuk mulai tahajud, bangun jam berapa dah? Setengah 4, jam 4, jam 3, tahajud dulu atau baca Al-Quran dulu. Pokoknya bangun jam 3 itu susah. Kenapa? Bukan karena badan tak sehat, bukan alarm tak hidup. Banyak orang alarmnya hidup, badan dia sehat, tapi tak bangun, atau alarm dia matikan. Kenapa dia tak bangun? Ada maksiat yang memberatkan dia untuk taat. Paham tak? Maka kadang-kadang kita payah bangun itu bukan karena alarm tak hidup, bukan mata mengantuk betul, bukan karena kita capek betul, tapi karena apa? Ada maksiat yang memberatkan badan kita. Paham, Pak? Jadi hati-hati, memanfaatkan orang itu bisa saja, tapi masalahnya yang dosa tetap dosa, yang tidak dosa tetap tidak dosa. Yang dosa akan menyusahkan, yang tidak dosa membawa berkah. Berkahkah uang tak terima? Ada terjawab tadi. Jadi sebaiknya hidup ini lurus saja kita dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Lurus saja kita susah bertanggungjawabkan di akhirat. Apalagi banyak salahnya. Apalagi banyak menyimpang kiri kanannya. Apalagi banyak senggol kiri kanannya. Hati-hati. Jadi apa gunanya kita belajar tentang iman pada kitab sore ini? Agar kita tahu bahwa Al-Quran, bahwa kitab-kitab Allah di dalamnya ada aturan untuk kita pedol, lalu jadi amal dalam hidup. Maka ibu-ibu jangan kira, Ustaz dah tahu kami kok dari kecil kok ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Quran. Tak setakat itu, tapi ingin menyadarkan pada kita punya kalam Allah. Dalamnya ada perintah, dalamnya ada larangan untuk kita patuhi, untuk kita amalkan, jadi pedoman hidup. Karena pedoman hidup ini, Bu, baca Quran dapat juga informasi, baca berbagai informasi Facebook dapat juga, nonton YouTube dapat juga. Yang penting adalah dari mana sumbernya dan membuat kita bagaimana setelah itu. Al-Quran buat kita selamat, sumbernya dari Allah. Saya kira cukup. InsyaAllah kita sambung lagi di bulan akan datang. Kalau badan sehat, umur panjang, ibu-ibu bisa datang hari Rabu InsyaAllah jam 2 sampai jam 5 sore di pesantren Nurul Azhar di Palas. Kita kedatangan ulama dari Mesir, ulama muda, hafal Al-Quran, kemudian wawasan luas, ingatannya kuat, bicaranya fasih. Itu dari Mesir dan masih muda tapi penasehat Presiden Mesir, penasehatnya beliau. Jadi ulama hadis muda dari Mesir. InsyaAllah nanti beliau menyampaikan tabligh akbar dari setelah zuhur sampai asar. Penterjemahnya Ustaz kita, yang ngisinya ulama dari Mesir. Kalau nanti mau datang silahkan datang.
Mana tahu datang bareng-bareng pakai angkot, pakai bus silakan. Atau nanti bagaimana caranya silakan datang. Ragu-ragu cara datang ke sana, tanya Google Map-nya sama Kak Neti nanti atau sama Ustazah di sini. Insyaallah bisa sampai ke sana. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Jumpa lagi dan kesempatan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.